Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Iman pada takdir yang baik maupun yang jelek, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal. Ini merupakan salah satu rukun iman. Tidak sah keimanan seseorang sampai mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang jelek. Demikian pula sudah kita sampaikan tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama mengimani ilmunya Allah, dan yang kedua mengimani catatan takdir, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mengimani masyiatullah, kehendak Allah, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Kata Imam Syafi'i, masyi'ta kana wa ilam asya wa masyi'tu ilam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki, dan jika aku menghendaki tapi engkau tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, mengimani semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita sudah lewati beberapa macam takdir atau beberapa macam catatan takdir. Mulai dari ini, kalau lebih terperinci lagi, yaitu mengimani catatan takdir yang umum, at-takdir al-am, yang ada di Lauhul Mahfud. Kemudian mengimani takdir yang terjadi ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam alaihissalam ketika mereka dalam alam al-arwah. Kemudian catatan takdir selama setahun. Kemudian catatan takdir dalam rahim ibu, dan itu ada dua
pendapat ulama nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan sekarang catatan yang terakhir di sini. Meskipun judulnya Allahul Mahfud min durratin bayda. Lahul Mahfud itu dari mutiara putih. Meskipun Allah alam riwayatnya ada cacatnya. Kita baca wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innallaha khalaqa lauhan mahfuzan min durratin bayda'a. Sesungguhnya Allah menciptakan lahul mahfud itu dari mutiara putih. Kalau secara bahasa, al-lauh itu lembaran, mahfud yang terjaga, yaitu dijaga di situ semua takdir Allah, dikumpulkan di situ, ditetapkan di situ semua takdir makhluk-makhluknya. Dafatahu min yakutatin hamra. Sampingnya, pinggiran-pinggirannya dari berlian yang merah. Qalamuhu nur, kolamnya dari cahaya. Kitabuhu nur, tulisannya dari cahaya. Arduhu ma bainas sama'i wal ardi, luasnya antara langit dan bumi. Yangdur fihi kulla yaumin salasami'atin wasitina nadrah. Allah melihat di dalam lahul mahfud setiap hari itu sebanyak 360 kali. Sekali lagi, ini riwayatnya seperti dalam footnote, ada cacatnya, wallahu ta'ala alam, arahnya tidak sahih. Fa fi kulli nadra minha yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumit. Setiap kali Allah melihat lahul mahfud, Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, wa yumit mematikan, wa yu'izzu memuliakan, wa yudhillu menghinakan, wa yaf'alu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Fadzalika qauluhu ta'ala kulla yaumin huwa fisya. Ini inti pembahasannya, yaitu at-takdir al-yaumi. Takdir tiap harinya. Ya, kalau mau diperinci nanti akan ada pembahasannya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti yang kita isyaratkan tadi. Inti dari dibawakannya riwayat ini, meskipun tadi ada cacatnya, riwayat dari Abdullah bin Abbas, riwayat yang mauquf, bukan sampai kepada Nabi, tidak marfu, namun tidak sahih dari Abdullah bin Abbas, kecuali ayat ini yang merupakan inti pembahasannya. Kulla yaumin huwa fisya. Setiap hari Allah dalam perkaranya, dalam kesibukannya. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan at-takdir al-yaumi, atau catatan perharinya. Dan ungkapan sebelumnya tadi, Allah dalam kesibukannya, apa perinciannya tadi? Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya kan, di dunia ini setiap hari ada yang lahir, ada yang mati, ya, ada yang tambah kaya, ada yang tambah miskin, ada yang Allah hinakan, ada yang Allah muliakan. Ini semuanya masuk dalam kategori tafsir kulla yaumin huwa fi sya'n. Rawahu Abdur Razzaq wa Ibnu Mundir wa Tabrani wal Hakim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, lama dzakara hadil ahadits wa ma fi maknaha qala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sudah kita isyaratkan, beliau punya kitab yang sangat spesial masalah iman kepada takdir, dan itu yang insya Allah paling lengkap pembahasannya dalam masalah takdir, yaitu kitab Syifa'ul Alil fihi masail qadha wal qadar wal hikmah wa ta'lil. Hampir rata-rata penulis setelah beliau dalam masalah takdir merujuk kepada kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Syifa'ul Alil. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, lamma dzakara hadil ahadits, setelah beliau membawakan hadis-hadis tentang masalah takdir, wa ma fi makna, dan tentang maknanya, beliau berkata, ini ringkasan dari pembahasan
ya awal kita tadi, fahada takdirun yaumiyun. Ayat tadi yang dibawakan dan juga ucapan Ibn Abbas tadi itu yang dinamakan dengan takdirun yaumiyun, takdir perharinya. Antum bisa hitung ya. Yang pertama ini yang mungkin bisa dikatakan yang paling belakangan, takdirun yaumiyun. Setiap hari Allah mentakdirkan takdir makhluknya. Kemudian waladhi qablau takdirun hauliyun. Ya, kemudian yang sebelumnya itu takdir hauli, takdir per tahunnya, yaitu ketika di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Dan dari situlah salah satu sebab dinamakannya Al-Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ada dua pendapat ulama, meskipun tidak saling bertabrakan. Yang pertama, Al-Qadar itu dari kata-kata at-ta'zim, malam kemuliaan. Kenapa dinamakan malam kemuliaan? Di antaranya karena di situ ada malam Lailatul Al-Qadar, ya, dikatakan Al-Qadha wal Qadar. Al-Qadar dari kata-kata malam Lailatul Qadar, karena di malam itulah ditetapkan kembali takdir semua makhluknya setahun lamanya. Nah, itu yang namanya takdirun hauliyun atau takdir sanawi, takdir per tahunnya. Dan ini sudah kita lewati ya dalam bab yang terakhir ya, pertemuan yang lalu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dan itu juga dari riwayat Abdullah bin Abbas tentang tafsir surat ya Al-Qadar dan juga surat Ad-Dukhan. Kemudian waladhi qablahu takdirun umriyun inda ta'alluqin nafsi bihi. Ketiga, takdir ada yang namanya takdir per usia setiap manusia. Ya, takdir kita kan beda-beda. Itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita masih dalam janin ibu kita. Dan itu ada dua perinciannya seperti yang sudah kita lewati. Ya, catatan takdir dalam rahim sang ibu ada dua waktunya. Dan ini yang diperinci oleh beliau. Meskipun yang paling masyhur riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dan ini yang dimaksud dalam ungkapan yang ketiga ini. Catatan takdir sebelumnya yaitu takdir setiap usia manusia ketika sudah ditiup ruh. Inda ta'alluqin nafsi bihi. Ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud. Summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian diperintah mencatat 4 takdirnya. Bikat birizkihi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian ada riwayat Hudzaifah yang mengatakan walladzi qablahu kadzalik inda awwali takhliqi wa kauni mudghatan. Yaitu catatan takdir ketika dia masih menjadi segumpal daging sebelum ditiupkannya ruh. Ya, tadi sudah kita sampaikan, ini kalau ada perincian dari ulama ketika janin dalam rahim sang ibu, itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ketika tiup ruh baru dicatat takdirnya, ada pula yang mengatakan ketika sebelum ditiupnya ruh sudah dicatat takdirnya. Dan kata Ibnu Qayyim itu dua-duanya bisa dipakai. Waladhi qablahu takdirun sabiqun ala wujudihi lakin ba'da khalqis samawati wal ard. Kemudian yang sebelumnya takdir yang mendahulunya sebelum dia ada. Ya, yaitu di alam arwah tadi. Ketika apa? Perjanjian antara Allah dengan anak Adam alaihi assalam.
Walladzi qablahu takdirun sabiqun ala khalqis samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Ya, kemudian yang sebelumnya lagi takdir di Lauhul Mahfuz yang ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kalau kita mau sebut lagi mulai dari yang pertama, kalau tadi kan dihitung mundur oleh Ibnu Qayyim. Ini yang lebih urut lagi dari awal. Yang pertama takdir di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian catatan takdir ketika manusia masih di alam arwah. Ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, ya, di alam arwah kata para ulama. Dan ini sudah kita sebutkan pembahasannya. Dan yang ketiga, catatan dalam rahim ibu sebelum ditiupkannya ruh. Kemudian catatan takdir setelah ditiupkannya ruh. Ya, sekali lagi, catatan takdir dalam rahim ibu, catatan takdir al-umri itu ada 2, sebelum ditiupkannya ruh dan sesudah ditiupkannya ruh. Kemudian yang keberapa? Kelima, catatan takdir al-hauli selama setahun, yaitu di kala malam Lailatul Qadar. Dan yang keenam, catatan takdir yaumi setiap harinya. Ini kalau mau ditambah tadi ada 6, meskipun yang masyhur cuma 5. Yaitu dengan apa tadi? Perbedaan pendapat tentang yang catatan ruh di dalam apa? Rahim seorang ibu. Wallahu ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu wahidin min hadhihi taqdir katasil minat takdiri sabiq. 6 catatan takdir tadi itu hanya perincian dari takdir yang sudah ada sebelumnya. Contoh ya, seperti yang kita sampaikan tadi, takdir yaumi yang paling terakhir. Ini semuanya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Cuma yang Lauhul Mahfuz kan, ya, ini mulai dari awal adanya, istilahnya alam semesta sampai manusia di surga neraka itu komplit semuanya di Lauhul Mahfuz. Adapun misalnya takdir hari ini kita semuanya, ya, sekali lagi itu tidak beda antara yang terjadi dengan yang ada di Lauhul Al-Mahfuz. Demikian pula takdir selama setahun itu semuanya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Sama persis, tidak ada tidak ada bedanya. Nah, wa fi dzalika dalilun ala kamali ilmi rabbi wa qudrati wa hikmatihi. Maka di dalam pembahasan macam-macam takdir atau catatan takdir ini ada penjelasan bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ilmu Allah la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Enggak meleset apa yang Allah ketahui. Allah sudah mengetahui kita sekarang hadir di tempat ini, apa pembahasannya, perinciannya apa, detailnya bagaimana. Itu sudah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan langit dan terjadi sesuai dengan yang Dia ketahui. Ini sekali lagi berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yaitu Allah al-alim, Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apa. Wa qudratihi, demikian pula wajib mengimani tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Bahwasanya semua terjadi dengan takdir Allah, semua terjadi dengan kekuasaan Allah. Dan kita ingat ucapan Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Takdir itu merupakan kekuasaan Allah. Semua terjadi dengan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa hikmatihi, dan semua terjadi ini dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu perbedaan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Sebagian Ahlul Bid'ah mengatakan Allah mentakdirkan tanpa hikmah. Na'udzubillahi min dzalik.
Adapun Ahlussunnah mengatakan setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Diketahui atau tidak diketahui pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena Allah Al-Hakim. Allah punya nama Al-Hakim. Tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, kecuali pasti ada hikmahnya. Ya, diketahui atau enggak diketahui oleh manusia pasti ada hikmahnya. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah judul kitabnya Syifaul Alil. Syifaul Alil itu obat bagi yang sakit. Fihi masail al-qadha wal qadar. Dalam buku itu ada pembahasan takdir, al-qadha wal qadar. Kemudian wal hikmah wat ta'lil. Ya, ada hikmah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadati ta'rifi al-malaikata wa ibadal mu'minin bi nafsihi wa asma'i. Kemudian dari macam-macam catatan takdir atau macam-macam takdir itu ada tambahan Allah mengenalkan dirinya kepada para malaikat dan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang dirinya dan tentang nama-namanya. Itu diantaranya tadi Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Qadir dan seterusnya. Sumakal, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan lagi, fattafaqat hadil ahadits wa nadhairuha ala anal qadar as-sabiq la yamna'ul amal. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir itu semuanya tidak mencegah orang untuk beramal. Dan kalau kita pengalaman mengkaji masalah takdir, terutama di kalangan orang awam, itu yang terpintas dalam benak mereka, pembahasan iman kepada takdir menjadikan orang malas. Bahkan mungkin sekitar, ya mungkin minggu yang lalu lah, kita ada kultum subuh di suatu masjid, kita bawakan pembahasan masalah, ya setiap kematian itu takdir dari Allah. Kemudian ada dua orang tanya, loh gimana dengan orang itu kan harus beramal. Hampir rata-rata demikian. Padahal dalam pembahasan kultum tadi itu ada masalah apa yang perlu kita siapkan, yaitu amal. Itu gak kepikiran mereka. Ya, kematian itu sudah Allah takdirkan. Tapi kita wajib untuk apa? Ya, cuma diambil sepotong bahwasanya iman kepada takdir itu seolah-olah menganggap orang itu pasrah bongkoan istilahnya. Ya, nggak boleh ada al-amal. Padahal tidak demikian. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab-bab ya awal-awal masa takdir menyampaikan wujubul amal wa adami tawakul. Wajibnya beramal, tidak boleh tawakul, pura-pura tawakal. Hanya apa? Pasrah begitu saja, tidak ada al-amal, tidak benar. Dalam pembahasan takdir diwajibkan orang mengimani takdir Allah dengan 4 tingkatannya tadi, namun juga diwajibkan beramal. Makanya ketika Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar." Kata Rasul, setiap kalian pasti dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api neraka. Setiap manusia, setiap kita sudah dicatat di mana nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Sahabat bertanya, afala nadaul amal wa natakil alama qad kutib? Ya Rasulullah, apakah kalau begitu kita tinggalkan amal, tidak perlu beramal, kita sandar saja kepada takdir? Kata Rasulullah, jangan. I'malu, beramallah, fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang amal ibadahnya, amal perbuatannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentetan takdir itu ada hukum sebab akibat. Ketika orang itu dulunya miskin, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia berdoa jadi kaya. Rentetan ini semuanya sudah ada takdir. Dan karena kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan, tugas kita beramal. Dan sekali lagi dalam takdir ada hukum sebab akibat. Orang nggak akan mungkin kenyang tanpa makan. Orang nggak mungkin
bisa masuk surga tanpa amal. Makanya Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Meskipun intinya pada rahmat Allah, tapi rahmat Allah nggak mungkin bisa digapai tanpa apa? Al-amal as-shalih. Kalau saya ditakdirkan Allah masuk surga, nggak beramal pun pasti masuk surga. Nggak mungkin. Ya, karena sekali lagi Allah telah mengatakan jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu ada hukum sebab akibatnya. Yaitu apa? Surga balasan karena sebab amal manusia. Meskipun itu nggak cukup bisa meraih surga, tapi dengan rahmat Allah orang masuk surga. Tapi sekali lagi rahmat Allah nggak mungkin digapai kecuali dengan apa? Al-amal. Itu urusan akhirat sama dengan urusan dunia. Ada hukum sebab akibat. Nggak mungkin orang tadi kenyang tanpa makan. Ya, maka hadis-hadis tentang masalah takdir itu justru memotivasi manusia untuk banyak beramal dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Insya Allah akan ada sambungan hadis berikutnya tentang masalah ini juga. Wala yujibul ittikal alaih. Ya, dan tidak mewajibkan orang itu bersandar kepada takdir. Ya, sekali lagi ini yang kita sering lewati kalau kajian masalah takdir di tempat-tempat umum diprotes masalah tadi. Ya, ini karena apa? Salah persepsi dan juga mungkin salah dalam dulu orang-orang yang mengajarkan takdir itu nggak menjelaskan masalah wujubul amal, wajibnya beramal dalam masalah apa? At-takdir. Bal yujibul jidda wal istihad. Bahkan masalah iman kepada takdir mewajibkan orang bersungguh-sungguh dalam beramal. Makanya Rasul mengatakan i'malu, beramallah, fa kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, bersedekah, a'ta wattaqa, bertakwa kepada Allah, beramal, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada hukum sebab akibat. Sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Barang siapa yang bakhil, tidak mau bersedekah, yang menyombongkan dirinya, mendustakan surga, maka dimudahkan jalannya kepada kesengsaraan, kepada neraka. Semua ada hukum sebab akibat. Ini sekali lagi iman kepada takdir mewajibkan orang justru bersungguh-sungguh dalam beramal. Apalagi tadi kita sudah katakan, kita semua nggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Kita nggak tahu apa yang ada, ya, sekali lagi dalam takdir kita. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawi, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fil khalqi. Asal takdir itu rahasia ilahi. Lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat yang dekat dengan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah nggak tahu ya semua rincian takdir tersebut. Maka sekali lagi karena kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan bagi kita, kewajiban kita i'malu, beramallah, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Walihada lama sami'a ba'du sahabat dzalik qala. Oleh karena itulah ketika sebagian sahabat mendengarkan tentang masalah kewajiban beramal dalam takdir, sebagian sahabat berkata, ma kuntu bi asadda ijtihadan minni al-an. Aku sekarang lebih bersungguh-sungguh untuk beramal. Wa qala Abu Utsman an-Nahdi li Salman. Berkata Abu Utsman an-Nahdi kepada Salman, la ana bi awali hadzal amr asaddu farahan minni bi akhirih. Aku lebih bergembira dengan poin yang pertama dibandingkan yang terakhir. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.
Wa dzalika li anna idza kana qad sabaqa lahu minallah sabiqa wa hayya wa yasar lil usul ilaiha kana farahu bis sabiqa allati sabaqa lahu minallah a'dham min farahi bil asbab allati ta'ti ba'daha. Tadi Rasul SAW mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Di situ ada muqaddimah dan ada istilahnya akhir penutupan. Muqaddimahnya Allah mudahkan untuk bisa beramal. Kata ulama salaf tadi, aku lebih bergembira dengan poin yang pertama. Karena apa? Karena kalau sudah diberikan poin yang pertama, maka terus dia akan apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita tahu, ya. Misalnya kita alhamdulillah bisa memasuki bulan Ramadan. Ini taisir minallah. Ini adalah apa? Nikmat dari Allah, dimudahkan oleh Allah. Kita masih bisa apa? Bertemu dengan bulan Ramadan. Ini harus kita apa? Jadikan motivasi untuk kita istiqomah. Ini yang dimaksud oleh Abu Utsman An-Nahdi. Kita bergembira dengan yang pertama tadi, yaitu kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Wajib untuk kita syukuri, untuk kita bisa menggapai yang terakhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya, al-iman bil qadar yujidu ta'mal iman. Iman kepada takdir ini akan membuahkan manisnya al-iman. Riwayatnya wa anil Walid bin Ubadah qala. Dari Al-Walid bin Ubadah beliau berkata, dakhaltu ala abi. Aku pernah menemui ayahku wa huwa maridun, dan beliau dalam kondisi sakit parah kritis, atakhayalu fihi al-maut, dan aku istilahnya ya mengkhawatirkan ya beliau akan meninggal dunia. Fakultu, atau dalam bayanganku ya seolah-olah beliau sudah akan meninggal dunia. Fakultu, maka aku pun berkata, ya abata ausini washtahidli, wahai ayahku, berikan aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah memberikan wasiat kepadaku. Faqala, maka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, ajlisuni, dudukkan aku. Falama ajlasu qala, ketika beliau didudukkan, beliau berkata, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman walan tablugha haqiqatal ilmi billah tabaraka wa ta'ala hatta tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Wahai putraku, engkau tidak akan menemui, menjumpai, merasakan nikmatnya iman, kelezatan iman, manisnya iman, dan tidak akan engkau sampai kepada hakikat ilmunya Allah sampai engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ya, ini penegasan pentingnya iman kepada takdir. Buah iman kepada takdir sangat banyak sekali. Ya, dan sudah pernah kita isyaratkan pada kajian kita tafsir juz amma di sini, ya, pernah kita sampaikan beberapa buah iman kepada takdir, baik yang berkaitan dengan akidah, baik berkaitan akhlak dan seterusnya. Dan insya Allah nanti akan ada akhir pembahasan kita yang ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, qultu ya abata wa kaifa li an a'lama khairul qadar wa syarruh. Wahai ayahku, bagaimana aku tahu takdir yang baik dan yang jelek? Qala, Ubadah bin Samit berkata, ta'lam annama akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah bahwa apa yang tidak dicatat di Lauhul Mahfuz untukmu dari kebaikan atau dari kejelekan nggak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak, dan apa yang ditakdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak akan mungkin meleset darimu. Wasiat beliau ini tidak jauh-jauh dari apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, persis dengan yang Rasul sabdakan. Ya bunayya, ini sami itu Rasul SAW yaqul, wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasul SAW bersabda, awwala ma khalaqallahul qalam,
qala uktub. Ketika pertama Allah menciptakan pena takdir, Allah berfirman berkata uktub, tulislah. Ini perintah Allah kepada pena takdir. Fajara fitil kasa'a bima huwa kain ila yaumil qiyam. Maka berjalanlah sesuai dengan apa yang ditulis dalam lahul mahfud tersebut sampai hari kiamat. Ya bunaya, in mitta walasta ala dzalik dakhaltanna. Wahai putraku, jika engkau mati tidak di atas keyakinan ini, maka engkau masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Ahmad dan hadisnya sahih. Ya, inti pembahasan riwayat ini sudah kita lewati, bahwasanya takdir, iman kepada takdir, rukun iman. Yang keenam, tidak mengimaninya orang itu kafir. Kalau sudah kafir, balasannya apa? Neraka. Nah, ini pembahasannya sekedar mungkin ya menegaskan kembali para sahabat Rasul, mereka juga antusias dalam menyampaikan pembahasan iman kepada takdir, tentunya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi, ini yang kita isyaratkan tadi, iman kepada takdir bukan mencegah orang untuk beramal, bukan membuat orang malas-malasan, tidak. Di antaranya al-amru bitadawi wa akhdul asbab. Perintah berobat ketika sakit dan mengambil sebab ya ataupun usaha. Wa an Abi Khizamah an Abi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha wa dawaan natadawa bihi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah? Ruqyah yang syar'i, bukan jampi-jampi ala dukun. Bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang syar'iyah yang kami bisa memakainya untuk meruqyah? Sudah pernah kita sampaikan, pengobatan dalam Islam ada dua, pengobatan yang mubah, yaitu seperti dalam ilmu kedokteran, kemudian pengobatan yang syar'i, yang disyariatkan. Dua-duanya boleh dipakai. Ya, sekali lagi jangan mengharamkan salah satunya, na'udzubillah min dzalik. Karena istilahnya ya fanatik dengan herbal mengharamkan ilmu kedokteran misalnya, atau sebaliknya. Ya, tidak, dalam Islam dua-duanya dibolehkan. Pengobatan yang mubah ya sesuai dengan ilmu kedokteran ataupun ilmu yang ya betul-betul bisa dibuktikan ya secara ilmiah, dan yang kedua pengobatan asyari. Ini nggak perlu dibuktikan lewat penelitian ilmiah, wajib kita imani. Rasul mengatakan misalnya habbatus sauda dawa likulida. Habbatus sauda, jintan hitam, obat bagi segala penyakit. Wajib kita imani. Meskipun nggak ada penelitian sama sekali, kita iman. Ya, meskipun caranya bagaimana pengobatannya, ini perlu ahlinya juga. Ya, cuma intinya dalam Islam pengobatan ada dua yang boleh dijalankan, yang mubah dan yang syar'i. Di luar sana ada pengobatan yang syirik, pengobatan ke dukun misalnya, pengobatan lewat jin-jin, kemudian pengobatan yang haram. Ya, sekali lagi dalam Islam di antara pengobatan yang syar'i ruqyah syar'iyah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya. Kemudian kata beliau lagi wadawa natadawa bih, dan bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang pengobatan yang kami berobat dengannya, wa tuqanataqiha, dan pencegahan yang kami melakukannya untuk mencegah penyakit. Hal taruddu min qadarillahi syai'an. Apakah itu semuanya bisa menolak takdir Allah? Kata Rasul, hiya min qadarillah. Usaha itu juga merupakan takdir Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, dalam lahul mahfud itu rentetan kejadian proses hidupnya manusia sudah komplit terperinci. Tadi ya, orang itu ketika awalnya miskin, dari keluarga miskin,
kemudian dia rajin belajar sekolah, kemudian dia rajin bekerja, kemudian dia berdoa, dia bertakwa, dia beribadah, Allah mudahkan jalannya menggapai kekayaan, jadi kaya. Ya, usaha itu sudah ditakdirkan juga sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang juga banyak orang gagal paham. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Seolah-olah apa? Terpisah dari takdir. Tidak. Rentetan usaha hasilnya semuanya sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Nah, tugas manusia tadi i'malu, berusaha. Makanya dulu ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau memasuki tempat yang ada wabah penyakit, kemudian beliau ya tidak jadi masuk, ya dikatakan kenapa? Ya kok tidak mau masuk ke wilayah tersebut, apakah lain dari takdir Allah? Kata beliau, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita pindah dari takdir Allah kepada takdir Allah yang yang lain. Nah, sekali lagi ini juga penegasan, penekanan wajibnya beramal. Tugas kita beramal, berdoa, bertawakal, serahkan semua takdirnya kepada Allah. Karena kita nggak tahu apa yang terus dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam riwayat berikutnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Riwayatnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, al mu'min al qawi khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad dhaif. Orang mukmin yang kuat. Di sini ada dua kata, al mu'min dan al qawi. Rasul mendahulukan al mu'min dulu. Ini mengisyaratkan kekuatan yang dimaksud di sini yang paling utama kekuatan al-iman. Jangan lupa, kadang orang latihan bela diri, motivasinya al-mu'min qawi, tapi nggak mau sholat 5 waktu. Ini nggak ada apa-apa, ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terkadang juga kita ini sekedar kritik ataupun juga masukan, terkadang juga nasihat. Kadang sebagian orang-orang kita, kita belajar berkuda, belajar ya, mana belajar bela diri, tapi ngaji malas. Na'udzubillah min dzalik. Awas nanti terkena ajaran terorisme. Ya, karena mereka juga sama, lebih rajin lagi belajar bela diri untuk jihad, tapi malas ngaji sehingga pemahamannya sesat, menyesat. Ini sekali lagi hati-hati. Ini ada fenomena-fenomena di antara orang-orang yang katanya ngaji sunnah. Kalau masalah olahraga ya luar biasa semangatnya, bela diri luar biasa semangatnya, tapi kalau suruh ngaji ya na'udzubillah min dzalik. Ya, ini berbahaya. Nah, makanya yang paling utama al-mu'min al-qawi. Ada kata-kata al-mu'min, al-iman. Itu ukuran yang pertama. Kalau sudah kuat imannya, ini yang paling istilahnya yang paling utama, yang afdal. Baru kekuatan yang lain. Apa di antaranya? Kekuatan fisik juga. Perlu adanya kekuatan fisik. Ya, bagaimana orang itu bisa beribadah kalau fisiknya loyo, kalau fisiknya, nah itu juga dianjurkan dalam al-Islam. Bahkan kita ada pembahasan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, pernah kita sampaikan kajian itu. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang kita kaji kitabnya di sini, Tafsir Kalimur Rahman, beliau kata Syekh Abdul Razak itu tiap mau maghrib olahraga. Apa olahraganya? Jalan kaki. Ya, paling tidak 1 jam. Ya, ini ada waktu-waktu untuk fisik. Ati kulladzi haqqin haqqau. Berikan setiap haknya masing-masing. Fisik kita punya hak untuk dikuatkan. Sekali lagi, tapi jangan sampai salah dalam skala prioritas. Olahraganya ya mantul, tapi ngajinya ngantuk. Nah, intinya harus ada tadi ati kulladzi haqqin haqqau. Setiap jiwa diberikan haknya. Al-mu'min qawi. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah dibandingkan yang lemah.
Ya tentunya tadi al-mu'minun ini juga kata ulama menunjukkan kalau dalam bab al-iman tafadulil mu'minin, menunjukkan orang beriman itu bertingkat-tingkat, nggak satu derajat imannya. Ini membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan orang mukmin sama, derajat imannya nggak sama. Ya al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Wa fi kulli khair, namun ya kesimpulannya namanya orang mukmin bagaimanapun juga ada kebaikannya. Dalam artian ya yang lemah pun ya lebih baik daripada yang nggak ada imannya. Kemudian ini pembahasan intinya ihris alamayan fauka. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat. Ya, jangan malas-malasan ngaji, jangan malas-malasan beribadah, dan juga jangan malas-malasan cari maisha. Kadang ada orang yang luar biasa ngajinya full, ya 24 jam bahkan mungkin lebih. Tapi menelantarkan keluarganya, tidak memberikan nafkah, ini juga tidak benar. Atau ada sebaliknya, luar biasa, mungkin 25 jam cari nafkah, ngajinya apa? Malas. Ngajinya apa? Ya sudah, kalau ditakdirkan ngaji-ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kebablas. Ya, ati tadi kula dihakin haqqahu. Ya, bersemangatlah dalam menggapai yang manfaat dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, jangan lupa urusan dunia. Allah apa? Ingatkan manusia, dunia tetap ya harus dicari ya. Tempatkan semua pada tempatnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Iya, akhirat lebih baik, tapi jangan lupa urusan dunia. Makanya dalam Sahih Bukhari, Kitabus Shaum, kitab masalah puasa, ini kisah masyhur antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW mempersaudarakan kedua sahabat ini di awal Islam. Ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, menemui istrinya Abu Darda dalam keadaan lusuh istilahnya. Ya, artinya pakai pakaian yang ala kadarnya. Kemudian sang istri curhat ya kepada Salman bahwasanya saudaramu yaitu Abu Darda itu nggak mau dunia, malamnya full untuk sholat, siangnya full untuk puasa, nggak ada untuk istrinya, nggak ada untuk keluarganya. Maka Salman radhiyallahu anhu menasehati untuk apa? Waktu itu dalam keadaan Abu Darda puasa di siang hari ketika Salman datang. Kata Salman, aku nggak mau makan sampai inti makan juga. Padahal Abu Darda lagi apa? Puasa. Bab ini disampaikan oleh Imam Bukhari meskipun intinya boleh membatalkan puasa sunnah. Kalau memang ada apa? Jangan ngotot. Anak mau puasa ibadah kok dilarang? Bukan ngelarang, tahu diri saja. Kadang ada orang mungkin Allah alam ya datang ke rumah orang tuanya, jenguk orang tuanya dalam keadaan dia puasa, disuguhi makan nolak misalnya. Hati-hati ibu, mungkin apa rasanya? Iya tersinggung. Ya, apakah anakku sudah nggak mau makananku dan sebagainya, bahaya. Maka lebih baik apa? Batalkan yang sunnah demi apa? Birrul walidain. Paham ya? Sekali lagi, letakkan segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Itu babnya Imam Bukhari membawakan dalam Sahih Bukhari Kitabus Shaum. Kemudian ketika malam hari ya Abu Darda di awal malam sudah bangun salat malam, salat tahajud luar biasa. Kata Salman, 6 tidurlah engkau. Tidurlah ya Abu Darda. Pertengahan malam bangun lagi mau salat. Kata Salman, 6 tidur. Ini waktunya tidur dulu. Ya sampai sepertiga malam terakhir baru kita sholat malam. Intinya tadi bahwasanya ati kuladi hakin hakau, jangan ngurus ngaji terus, dakwah terus, ngurus ibadah terus, keluarga nggak diurusin. Na'udzubillahi min dzalik. Harus sekali lagi tempatkan kuladi hakin haqqahu. Di sini juga demikian, ihris alama yanfauka. Kata para ulama, alama maris itu umum nakirah. Ya menunjukkan apa? Segala urusan dalam dunia maupun akhirat. Bersemangat
Namun wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Ya, karena kita la haula wala quwata illa billah. Makanya Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah pernah berkata, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha, kepada kerja, itu syirik dalam tauhid. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, jangan sok naudzubillah min dzalik. Ya, seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang suka ngasih training-training apa itu. Ya, pasti kita bisa, pasti. Siapa ente? Ente kalau apa? Kasih sakit gigi sedikit aja sudah apa? Losor istilahnya. Ya, dikasih sakit perut sedikit aja sudah apa? Tadi la haula wala quwata illa billah. Bersandar kepada sebab sendiri syirik dalam tauhid. Karena semuanya dengan takdir Allah, semua dengan masyiat Allah. Kemudian watarkus sabab alladhi wasabab qadhun fil akal. Sedangkan meninggalkan usaha itu kekurangan dalam apa? Akal. Seperti kalau ada orang mengatakan tadi, ya kalau memang Allah takdirkan saya kaya, enggak kerja pun ya pasti saya apa? Coba aja enggak makan 3 hari kenyang enggak dia. Naudzubillah min dzalik. Ada hukum sebab akibat, namun sekali lagi semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizan, jangan lemah. Ini kewajiban kita, ihris ala main fauka. Maka sekali lagi orang-orang awam kalau kita ajar masalah takdir, ya terkadang harus kita apa? Sisipkan pembahasan hadis seperti ini biar nggak salah apa? Paham tadi. Fa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan engkau mengatakan seandainya aku berbuat demikian maka akan demikian. Walakin kul qaddarallah. Ada 2 bacaan, qaddarallah atau qadarullah. Namun katakanlah ini sudah ditakdirkan oleh Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amra syaitan, karena kata-kata seandainya dalam urusan ini membuka perbuatan asyaitan. Ya, misalnya ada seseorang ya jatuh di jalan misalnya. Ya, kemudian dia kalau mengatakan seandainya saya tadi nggak lewat jalan ini nggak mungkin terjadi. Siapa tahu lebih parah lagi kalau lewat jalan apa? Nggak tahu kita. Ya, maka kalau sudah terjadi musibah tersebut jangan mengatakan lau. Kenapa? Kalau dikatakan seandainya membuka pintu syaitan, bisa stres, frustasi, dan bisa naudzubillah min dzalik. Bunuh diri seandainya dihantui terus dengan seandainya naudzubillah min dzalik. Maka stop perangi dengan kata-kata kul qadarullah, ini sudah takdir Allah. Ya, kata ulama ini larangannya kalau ada rasa penyesalan, tahassur. Namun kalau sekedar untuk memperbaiki ini tidak ada masalah. Oh ya, saya gagal proyek ini, mungkin karena ini dan ini, ada masalah. Bang, ya, untuk apa? Perbaikan, bukan menengok ke belakang nggak boleh sama sekali, boleh. Tapi untuk apa? Perbaikan ke depan. Yang dilarang itu mengatakan lau dalam rangka menyesali. Seandainya saya nggak lewat jalan, nggak akan kecelakaan. Seandainya naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang dilarang. Nah, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir itu ya mengharuskan kita beramal, tentunya amal yang dibolehkan oleh syariat, amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir pembahasan iman kepada takdir, dan kita isyaratkan tadi ya tentang masalah keterkaitan pembahasan iman kepada takdir dan buah iman kepada takdir dengan kejadian yang sekarang ini lagi memanas. Apa kira-kira itu? Ya, konflik yang sedang hangat di media, ya terutama berkaitan dengan Timur Tengah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari makar-makar jahat orang-orang kafir ataupun musuh-musuh mereka. Tadi subuh saya dapat
potongan video singkat sekitar mungkin 8 menit dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Ruwais hafizahullah taala yang judulnya ya al-mauqif, ya, tentang sikap, ya, kejadian yang sekarang ini lagi memanas, ya, Iran menyerang beberapa negeri-negeri kaum muslimin yang, ya, begitulah beritanya. Maka apa sikap kita? Ini ana ringkas saja, ada 5 poin dan sangat penting sekali insyaallah taala. Ya, ini ringkasannya. Kata beliau, usbut ala tauhid. Tetap istiqomah, konsisten di atas at-tauhid. Orang yang bertauhid tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang yang bertauhid tidak sedih, tidak juga takut. Semuanya dia serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Terjadilah apa yang akan terjadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Mencukupinya. Gak usah takut Iran punya nuklir atau punya apalah, sudah. Allah Rabbul Alamin. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Ini inti poin pembahasannya. Karena apa? Semua terjadi dengan kehendak Allah. Semuanya sudah dicatat dalam lahul mahfud. Kenapa kok kita harus apa? Takut. Kalaupun terjadi apa yang terjadi nantinya, sudah tawakal kepada, semua sudah tercantum dalam lahul mahfud. Ma'asobaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang, ya, dicatat dalam lahul mahfud nggak akan mungkin meleset darimu. Dan yang nggak dicatat dalam lahul mahfud nggak akan mungkin menimpamu. Maka apa? Nih, orang yang beriman dalam menghadapi situasi segenting apapun tetap kokoh di atas at-tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana janji Allah tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Makanya di antara buah mengimani takdir ada asyaja'ah, keberanian dan mengkokohkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah takdirkan, sudah ada dalam lauh mahfud. Apa yang perlu kita apa? Takutkan. Fala takhafuhum wa khafuni. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi situasi segenting apapun, orang mukmin tawakal kepada Allah, ada rasa keberanian, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Abdul Aziz juga, aqwan nas al-muwahhid. Manusia yang paling kuat, yang paling kokoh, yang bertauhid. Ini juga ada kaitan tadi, iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir itu hakikatnya iman kepada Allah. Itu artinya at-tauhid, mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, aksir minal ibadah. Perbanyak ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Kata Rasulullah, beribadah di kala peperangan itu seperti berhijrah kepada. Pahalanya luar biasa. Kenapa demikian? Ini kaidahnya, ibadah ketika orang sibuk dengan yang lain itu waktu yang afdal. Seperti kalau kita bahas pembahasan bulan Sya'ban. Kata pak ulama, kenapa Rasul bulan Sya'ban banyak puasa? Rasul mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu alun nas. Itu adalah bulan yang banyak orang lalai darinya. Karena fokus pada bulan Rajab dan menyiapkan bulan Ramadan, tengahnya dilewati. Makanya Rasulullah banyak puasa karena bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh manusia. Sama dengan salat malam. Itu juga waktu yang mulia beribadah. Kenapa? Karena orang lalai, banyak yang masih tidur. Nah, sama demikian ketika kondisi seperti ini, dikala muncul fitnah, ya, manusia disibukkan dengan terutama qila wa qol.
Ya, tiap detik, tiap menit, tiap jam terus lihat berita. Ya, apa senjatanya Iran, apa senjatanya Amerika, apa dan seterusnya. Sibuk dengan berita, nggak tahu beritanya benar atau enggak. Ya, wallahu taala alam. Ya, maka sekali lagi sibukkan dengan ibadah. Kata Rasul, ibadah dikalah perang atau dikalah muncul fitnah itu pahalanya seperti hijrah kepada Rasulullah SAW, pahalanya berlipat ganda. Terutama sekali lagi bulan suci Ramadan, fokus ibadah, jangan terpengaruh dengan berita ini berita itu. Sudah tawakal kepada Allah, banyak ibadah. Dan ini kita isyaratkan tadi, kita beriman kepada takdir, tapi kita juga apa? Beramal. Apa amalnya? Memperbanyak ibadah, banyak baca Quran, ya, berzikir dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga kata beliau, doa, memperbanyak doa. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang apa? Mukmin. Meskipun musuh misalnya punya senjata ngeri itu kata orang-orang tersebut, ingat kisah Nabi Isa alaihissalam yang nggak bisa menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, hanya bisa apa? Menengadahkan kedua tangan, Allah hancurkan Ya'juj wa Ma'juj dalam waktu apa? 1 malam. Banyak berdoa, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah mustajab. Ya, sekali lagi perbanyak doa untuk kita kaum muslimin, ya, terutama di sana, di Timur Tengah sana ataupun di negeri-negeri kaum muslimin. Doa wal ibadah. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan yang keempat, ini penting sekali juga bagi yang mengaku ahli sunnah, jangan banyak komen, ya, jangan menjadi ya orang-orang yang sok meminter. Oh, ya, sebetulnya begini, demikian harus demikian. Sopo ente, ya. Nah, intinya harus tahu diri. Ini semuanya urusan wewenang waliul amr. Mana dalilnya? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambituna min. Kata Allah An-Nisa 83 yang artinya apabila datang kepada orang munafik perkara tentang keamanan, ketakutan, orang munafik langsung menyebarkannya. Kalau sekarang ya komen, ya, menjadi orang-orang yang kayak pakar dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah, apabila mereka mau mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri minhum. Ulil amri di sini kata para ulama al-umara. Ini wewenang mereka, mereka lebih tahu kondisi negara, mereka lebih tahu bagaimana berdiplomasi dengan orang-orang tersebut. Ya, serahkan kepada apa? Mereka. Jangan sok yang meminteri orang-orang yang pintar istilahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, harus kita yakini makar orang-orang kafir itu sudah sejak dahulu kala, bukan sesuatu yang baru. Nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut, bersedih hati, gundah gulana, stres. Na'udzubillah min dalik. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Kullama auqadu naran atfa'ahallah. Ketika mereka menyalakan api peperangan, Allah yang memadamkannya. Banyak tawakal, banyak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin bisa kita ringkas dari muhadharah Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala, wallahu taala a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nah, tafadhol, Pak. Ada cerita ini, umumnya saya punya uang 20 juta. Kemudian dari konsultasi dengan Tuhan menyampaikan bahwa kalau bangun rumah itu
maksimal supaya gaji itu 80 juta. Tapi saya berpikir juga, bismillah, kalau nanti Allah mentakdirkan bahwa 20 juta ini bisa sambil berjalan, gimana pemahaman seperti ini? Baik. Yang pertama, dalam ungkapan tersebut sudah ada usaha, sudah ada modal. Ya, bukan pasrah bongkoan. Ya, meskipun kita tahu sendiri jadinya pun jadi ala kadarnya, ya, bukan sesuai dengan yang prediksi 200 juta misalnya. Ya, sekali lagi tidak ada masalah. Tapi tadi kan itu beda dengan kasus orang sudahlah, saya nggak mau kerja, kalau sudah Allah takdirkan kaya, saya kaya. Nggak ada usaha sama sekali. Kalau ini kan sudah ada usaha, sudah ada modal, sudah ada tukang, ya maka bismillah tawakal. Tapi tetap cari uang terus untuk nambahi. Iya, itu nggak sama dengan yang kita sampaikan tadi. Itu sudah benar. Cuma seandainya notok uangnya hanya dapat 80 juta atau 100 juta, nggak sampai ya jangan nyalakan tukangnya. Iya, karena modal kita Nah, al jaza min jinsil amal, balasan hasil sesuai dengan perbuatan. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Saya kalau mau tadi di judulnya Al-Mauqif min Darbi Israel wa Amerika li Iran. Ya, intinya tadi sikap istilahnya konflik antara sebenarnya ini Yahudi, bukan Israel, Yahudi dengan Amerika dan Iran. Wallahu taala alam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.